Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga di pagi ini anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu diberi keceriaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 pelajaran 2 Mengenal nama Allah dan kitabnya. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Allah memiliki 99 nama-nama Allah yang baik. Di antaranya adalah Al-Mumit. Apa anak-anak? Perhatikan. Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Kita ulang anak-anak ya. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kalian bisa menyaksikan setiap hari berapa ratus orang, berapa ribu orang yang telah meninggal dunia. Tanamkan dalam diri anak-anak bahwa manusia hidup itu tidak ada yang hidup selamanya. Tidak ada yang hidup abadi. Semua pasti akan merasakan mati. Tinggal menunggu giliran jadwalnya. Karena setiap manusia itu sudah ditentukan umurnya, ajalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menghadapi kematian itu kita harus mempersiapkan bekal. Bekal apa? Yo, bekal untuk menghadapi kematian. Bekal untuk kehidupan kita setelah mati nanti. Nah, bekalnya itu seperti apa? Isi bekalnya itu apa? Isi bekal kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kita jalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan semua perintah Allah. Contoh, kita rajin sholatnya tepat waktu. Kita perbanyak belajar membaca Al-Quran, ngaji, perbanyak sedekah, dermawan, menolong orang banyak, dan meninggalkan larangan Allah. Larangan Allah itu yang bagaimana? Larangan Allah misalnya, contoh, mencuri, merampok, berbohong, menipu,
membunuh, minum minuman keras, memakan daging babi, memakan daging anjing, itu termasuk larangan dari Allah yang harus kita tinggalkan. Nah, oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Karena setiap manusia tadi sudah ditentukan umurnya dan sudah ditentukan ajal atau kematiannya. Tinggal kita persiapkan kematian itu, bekal menghadapi kematian dan kehidupan setelah mati. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Nah, gimana kok kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi, anak-anak? Ya, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Jika selama hidup di dunia ini kita beriman, selalu menjalankan perintah Allah seperti taat beribadah, sholat tepat waktu, ngaji, belajar ilmu agama, banyak sedekahnya, puasa, haji. Allah, semua larangan Allah kita tinggalkan, kita jauhi, seperti mencuri, merampok, menipu, berbohong, minum minuman keras, makan daging anjing, makan daging babi, dan sebagainya. Itu kita tinggalkan semuanya. Hidup kita untuk Allah, mati kita juga untuk Allah. Nah, ketika sudah seperti itu, kematian itu akan menjadi tangga menuju kebahagiaan abadi. Kenapa? Iya, kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya Allah akan menempatkan kita di tempat yang penuh kenikmatan juga. B. Al-Hayyu, yang maha hidup. Apa anak-anak tadi? Kita ulang ya. Al-Hayyu, yang maha hidup. Yuk kita ulang lagi bersama. Al-Hayyu, yang maha hidup. Nah, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah lelah mengurus makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah lelah, tidak pernah sakit, tidak pernah mati. Zatnya Allah itu kekal selamanya, tidak pernah rusak, ya. Dan yang memberi hidup seluruh makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tadi yang menghidupkan siapa, anak-anak? Yang menghidupkan itu adalah Allah. Yang mematikan juga Allah. Ya. Allah berhak menghidupkan dan mematikan manusia, juga makhluk yang lain. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan, atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan lain sebagainya.
Anak-anak, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang Maha Hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Agar apa anak-anak? Agar Allah beri kehidupan kepada kita, kehidupan yang penuh kemanfaatan, mendapatkan kebaikan hidupnya di dunia dan di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kehidupan kepada kami, kehidupan di dunia yang baik dan kehidupan di akhirat kebaikan juga, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. C. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Apa tadi anak-anak? Al-Qayyum. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Yuk kita baca bersama-sama ya. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah dalam memelihara seluruh makhluknya yang ada di langit, yang ada di bumi, baik yang tampak maupun yang gaib. Itu Allah memeliharanya sendiri, mengurusnya sendiri tanpa pertolongan atau bantuan dari makhluknya. Ya, kan? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain, hidup mandiri, berusaha mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa minta-minta pada orang lain. Yang terakhir, D. Al-Ahad. Apa anak-anak? Al-Ahad. Ya. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Apa tadi? Yo. Al-Ahad, yang Maha Esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, satu. Perhatikan Al-Quran surat Al-Ikhlas berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Allah itu cuma ada satu. Yang menguasai alam dunia ini adalah Allah. Yang menguasai kehidupan di langit hanyalah Allah. Yang menguasai kehidupan di masa lalu maupun di masa datang itu hanyalah Allah. Kehidupan yang nyata maupun kehidupan yang gaib di alam gaib itu semua Allah yang menguasai. Bahkan hari kiamat, surga dan neraka itu semua berada dalam kekuasaan Allah. Allah penguasa seluruh alam. Ya. Jadi penguasa seluruh alam itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dulu pembelajaran kali ini. Jika banyak salah kata, itu berasal dari kelemahan diri bu guru sendiri, anak-anak. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Jika bu guru banyak salah katanya, mohon dimaafkan.